pengambilan produk hasil fermentasi itu sederhana, bisa juga panjang dan rumit, begitu, ya. Nah, kalau kita lihat memang, seperti untuk fermentasi etanol itu termasuk yang sederhana ya, karena prosesnya hanya distilasi saja, distilasi bertingkat, begitu, untuk memisahkan etanolnya. Nah, tetapi, untuk, proses fermentasi contohnya untuk menghasilkan, enzim ya, eee, terutama enzim-enzim intraseluler itu bisa panjang dan rumit. Nah, jadi contohnya ini yang di sini ya, proses fermentasinya ini. Ini produk intraseluler sehingga tahapannya yang seperti sudah saya sampaikan itu adalah harus mengambil selnya karena produk itu ada di dalam sel, ya toh. Mengambil selnya, ya kemudian selnya dirusak, ya, selnya dirusak sehingga ada potongan-potongan atau hancuran gitu yang nanti akan dipisahkan antara hancuran itu dengan isi selnya. Nah nah, tentu saja isi sel itu isinya macam-macam, tidak hanya enzim yang kita mau ambil, mungkin juga ada enzim-enzim lain yang bukan enzim yang kita inginkan, ya sehingga ini harus memisahkan si enzim yang mau kita ambil dengan material lain yang ada dalam sel itu. Nah, ini cukup panjang, cukup rumit ya karena beberapa, metabolit itu mempunyai kemiripan karakteristik dengan enzim yang kita ambil ya, sehingga itu kadang-kadang yang membuat sulit gitu. Nah, jadi, proses penggunaan hasil itu agak agak ada artnya gitu, artinya tidak bisa digeneralisasikan. Oke. Nah, sekarang, kita lanjutkan ya, kita lanjut lagi. Jadi, di dalam downstream processing kita pegang prinsipnya ya, tetapi kalau caranya itu kombinasi susunannya itu bisa berbeda-beda ya, tetapi yang kita harus pegang itu adalah prinsipnya, apa yang kita akan lakukan, parameter apa yang mesti kita, gunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari suatu proses pengunduhan hasil. Nah, jadi prinsipnya fermentasi itu, di sini menghasilkan metabolit, ya. Metabolit itu tuh masih bercampur ya dengan, sisa-sisa nutrien, dengan, eee, metabolit yang lain ya, dengan selnya, sehingga itu harus dipisahkan ya. Nah, tahapan ini disebut downstream processing. Nah, sehingga produknya itu nanti akan menjadi, bisa diambil kita usahakan bisa mengambil sebanyak-banyaknya dan nanti tingkat kemudahannya tinggi, mestinya itu ya. Nah, jadi kita perlu tahu dulu produk kita itu penting kita tahu produk kita itu ada di mana, ada di intraseluler apa ekstraseluler gitu. Sehingga kalau ekstraseluler ya yang kita ambil, kita pisahkan cairan padatan, yang kita ambil cairannya. Tapi kalau, intraseluler ya yang kita ambil selnya ya, selanjutnya seperti itu. Nah, jadi kalau fermentasinya itu ada fermentasi, medium cair, ya tentu saja tahapan yang paling pertama itu adalah sesungguhnya memisahkan padatan dan cairan, ya. Eee, Kalau produknya intraseluler ya dipisahkan padatan cairannya, padatannya itu ada isi sel adalah sel, yang sel itu nanti akan diserap atau dirusak, kemudian nanti juga akan dipisahkan lagi padatan dan cairan untuk mengambil cairan ada di dalam sel, gitu ya. Kemudian dipurifikasi. Nah, untuk bagaimana tahapan, berapa banyak tahapan yang harus kita lakukan untuk eee, mengambil produk kita, itu juga tergantung banyak hal. Misalnya, kualitas dari produk kita itu bagaimana gitu loh, ya. Kemudian
Mestinya itu harus secepat mungkin karena intinya adalah kalau semakin cepat itu semakin sedikitlah yang rusak atau terbuang, ya. Kemudian kita juga harus perhitungkan efisiensinya dari recovery rate-nya, juga diperhitungkan minimum investment. Jadi jangan sampai kita membeli alat besar ya, yang itu mungkin tidak terlalu tidak apa, tidak digunakan lagi misalnya ya, itu harus investasinya harus betul-betul diperhatikan. Itu, karena kita mau mengambil produk yang tercampur dengan metabolit-metabolit. Nah, untuk kalau kita melihat, produk-produk, dari industri fermentasi, itu kita kalau melihat dari sini ya, ini kan adalah hubungan antara concentration in starting material, artinya konsentrasi produk di dalam, eee, cairan fermentasi, setelah fermentasi. Namanya starting material itu di cairan fermentasinya, versus selling price. Kita bisa melihat bahwa semakin, semakin sedikit produknya, ya, itu semakin mahal. Semakin mahal ekuivalen dengan semakin sulit, ya kan gitu. Nah, jadi kita bisa melihat kalau etanol itu paling murah itu ya, harganya murah terus dia juga konsentrasinya tinggi. Tapi kita makin ke sini produk-produk, apa, MSG, okelah, penisilin, kita enzim, nah kemudian enzim-enzim untuk research itu lebih, sedikit lagi konsentrasinya lebih mahal lagi, sampai dengan yang enzim untuk terapi ya, itu sudah sangat, sedikit konsentrasinya. Jadi semakin sedikit konsentrasinya itu semakin, sulit dan itu berarti semakin, mahal, gitu. Ya. Nah, jadi kita pilih, apa recovery ini, udah gitu kita mesti mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, itu lokasinya di mana, intraseluler atau ekstraseluler, sehingga tahapan pertama yang Anda lakukan kan memisahkan padatan cairan itu mengambil yang mananya, gitu. Kemudian konsentrasi produknya, memang kalau semakin banyak konsentrasi produknya tentu semakin mudah untuk mengambil produknya. Kemudian physical and chemical properties of product. Jadi sifat fisiknya gimana dia, apa, misalnya bagaimana dia ketahanannya terhadap suhu gitu ya. Jadi kan kita nanti prosesnya kalau tidak tahan suhu tinggi ya kita jangan memakai suhu tinggi. Atau bagaimana dia ketahanannya terhadap pH, terhadap asam, seperti itu kita perlu tahu gitu. Sehingga kita akan meminimalkan kerusakan dari atau kehilangan dari produk. Kemudian product use, penggunaannya untuk apa, kita harus tahu. Misalnya sama-sama itu, sama-sama enzim, Anda lihat sendiri kan di sini ada enzim, ya, di sini ada enzim, di sini ada enzim. Nah, ini kan beda toh harganya. Itu kan tergantung kegunaan enzim itu. Kalau enzimnya itu apa? Bulky ya, ini ada bulk enzyme ya, yang tidak perlu terlalu murni sekali ya, misalnya untuk non food gitu kan. Itu tahapannya tentu kita akan beda dengan kalau kita mau mengambil enzim, ini untuk terapi enzim ya yang harus kemurniannya tinggi dan sebagainya. Jadi tentu beda gitu. Level of product priority ya, tingkat kemurnian produk semakin diperlukan tingkat kemurnian yang tinggi ya tentu tahapannya juga akan semakin ya mungkin semakin banyak, mungkin semakin kita memikirkan lebih kepada purity daripada yield gitu. Ya kalau memang produknya itu memang sangat murni. Terus kemudian, apakah ada impurities? Seberapa besar impuritiesnya? Bagaimana karakteristik impuritiesnya? Kalau impuritiesnya banyak tentu lebih sulit. Kalau impuritiesnya sifatnya mirip dengan produknya ya tambah sulit lagi. Gitu kan kita harus tahu sifat-sifatnya.
Kemudian product price, tentang product price saya kira mirip, ada korelasi dengan, level of product purity, gitu ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa itu tidak bisa digeneralisir. Oke. Nah, ini kalau lihat konsentrasi produknya ya memang kita bisa melihat kalau produknya konsentrasinya tinggi. Enggak, ini ya. Ini ada macam-macam produk ya. Kalau konsentrasinya kecil itu bisa skalanya juga kecil. Kalau konsentrasinya besar biasanya skalanya besar gitu karena lebih bisa menghandle lah gitu dengan skala besar karena konsentrasinya tinggi. Gitu. Nah, ini tadi sudah saya contohkan ya, saya kira saya sudah tunjukkan gitu ya. Yang saya mau tunjukkan itu ini tadi yang intraseluler. Itu tadi banyak sekali tahapan pemisahannya. Ya, harvesting itu memisahkan padatan dan cairan. Ya. Kemudian ada debris removal. Jadi setelah dirusak dinding selnya, kemudian ada potongan-potongan itu harus dipisahkan dari isi selnya, ya ada pemisahan lagi. Kemudian mungkin ada pemisahan dengan cara presipitasi. Jadi banyak gitu tahapannya itu bisa dengan ultrafiltrasi dan seperti kromatografi, nah bisa seperti itu. Ini contoh ya, contoh untuk mengambil produk yang berupa enzim. Nah, ini ada skematik seperti tadi ya. Intinya pasti pertama dimulai dengan solid liquid separation. Ya, karena kita dari fermentasi misalnya cair huruf besar kan harus kita konsentratkan ya, dipisahkan cairan dan padatan. Nah, cairannya itu kalau memang produknya di supernatan, cairan ya produk itu nanti akan dilakukan pengambilan di supernatanya. Kalau produknya itu sel, ya kan, ya nanti selnya harus dipecah gitu ya. Selnya harus diambil. Tapi kalau produknya itu intraseluler ya, tentu saja ini selnya akan dirusak dulu. Nah, seperti itu. Jadi cirinya dari proses pengunduran hasil itu adalah dimulai dengan konsentrasi yang rendah atau dilute ya. Dilute terus kemudian kita menuju ke arah tingkat kemunian yang tinggi begitu. Oke. Nah, coba Anda lihat ini gambar ini, diagram ini ya. Ini adalah downstream processing untuk mengambil enzim untuk pakan ternak, enzim untuk industri, dan protein untuk terapi. Coba Anda lihat apa perbedaannya dari masing-masing ini. Coba diperhatikan dulu.
Oke, gimana bedanya ini dari ketiganya ini? Ada yang bisa memberikan komentar? Ibu izin berpendapat. Ya silakan, Dek. Kalau menurut saya kompleksitas prosesnya ini tergantung dari target produk yang diinginkan. Gimana? Untuk yang animal feed itu nggak begitu murni mungkin ya, jadi hanya disentrifugasi dan didapat supernatannya. Sementara untuk yang industrial dan bahkan terapeutik itu lebih kompleks karena target produknya yang lebih murni gitu, Bu. Ya. Jadi memang tidak hanya itu ya, kan yang animal feed ya, kan untuk pakan ya. Jadi pakan itu yang penting dia doyan gitu ya, terus itu tidak terlalu kemurniannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Artinya impurities yang di situ tidak membahayakan atau tidak menyebabkan apa ya menjadi tidak suka dan sebagainya itu jadi itu tidak masalah. Jadi nanti preparasinya ya sederhana saja gitu. Yang penting dapat yield-nya tinggi gitu kan untuk animal feed ya. Untuk industrial itu juga ya mungkin tergantung anunya kebutuhannya industri itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau industrinya itu tidak kemurnian yang tinggi ya tahapannya tidak perlu terlalu banyak gitu ya. Tetapi kalau itu memang misalnya untuk ya misalnya sama-sama enzim ya, tetapi untuk pharmaceutical purposes, jadi untuk pengobatan atau dan sebagainya itu kan jelas perlu tingkat kemurnian yang tinggi karena itu untuk orang sakit ya. Sehingga tingkat kemurnian itu mungkin harus tinggi sekali gitu. Nah, sehingga tahapannya mungkin menjadi lebih banyak. Dan itu nanti juga ada kemungkinan kehilangannya juga banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi kita maunya gimana? Kita mau murni, dapat kemurnian tinggi atau dapat yield? Tahu bedanya ya, kemurnian sama yield ya? Purity and yield tahu bedanya enggak, Mas? Mbak? Tahu enggak bedanya yield sama tingkat kemurnian? Mungkin kalau yield itu hasil produk, kalau kemurnian itu lebih ke banyaknya konsentrasi dari produknya tersebut, Bu. Ya, jadi gini, jadi kan kalau misalnya begini ya, misalnya di dalam 1 liter ya, 1 liter itu terdapat misalnya katakan 10 katakan gini ya, 10 gram produk kita itu ada di situ 10 gram gitu kan, 10 gram dalam 1 liter. Nah, kalau kita mau yield itu adalah banyaknya produk yang bisa kita ambil, ya. Apakah kita bisa mengambil 2 gram itu kita ambil semua, ya. Tapi mungkin tidak murni-murni banget, tapi terambil semua 2 gram, atau kita mementingkan juga ini impuritasnya juga harus nggak boleh ada atau sedikit sekali. Nah, sehingga yang kita pentingkan adalah kemurnian. Kemurniannya 99% misalnya. Kita bisa mendapat kemurnian tinggi, bisa saja yield-nya jadi kecil gitu. Karena waktu melakukan pemurnian itu kemudian banyak juga yang hilang, terbuang gitu. Jadi kalau kita melihat yang ini contoh ya, recovery losses ini typically fermentation proses umumnya. Anda bisa lihat ya, kalau single cell protein itu kan protein yang diambil ya, kehilangannya hanya sedikit, 5%, itu umumnya dari pengalaman ada. Kemudian ini antibiotik itu antara 20 sampai 50%. Berarti kan bisa saja sampai separuh yang hilang gitu. Ya, selama proses pengunduhan hasil. Kemudian enzim ekstraseluler. Nah, ini ekstraseluler itu sekitarnya 10, intraseluler sampai 80 hilangnya. Ya, karena ekstraseluler kan enzimnya ada di dalam cairan, ya. Dan cairan itu kan isinya nggak terlalu banyak macamnya. Jadi lebih mudah. Tetapi kalau itu intraseluler, kita harus memecah selnya, kemudian isi selnya keluar. Nah, isi sel itu isinya macam-macam, banyak sekali, termasuk enzim-enzim lain. Jadi memurnikannya, memurnikan itu kan intinya kan membuang yang bukan produk yang kita inginkan. Nah, pada waktu membuang produk yang tidak kita inginkan itu mungkin
terbuang juga produk kita. Nah, ini bisa dilihat ya, intraseluler itu sampai 80% hilangnya. Jadi kalau misalnya ada 100 miligram gitu, nanti kalau setelah saya modifikasi mungkin tinggal 20 gitu. Jadi kan banyak sekali yang terbuang, bisa saja terbuang begitu ya. Tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat dari stepnya ini pun kita bisa melihat ya, semakin banyak tahapan itu kecenderungannya akan semakin banyak yang hilang ya. Jadi tidak mesti, jadi kita makanya ini seperti art, seperti seni gitu, antara mendapatkan tingkat kemurnian dan juga mendapatkan yield atau produk yang sebanyak-banyaknya gitu. Ini hanya contoh ya, mungkin nanti kalau pakai paper mungkin bisa lebih jelas ya. Jadi ini mengambil enzim pun ya, ini contohnya. Kalau enzimnya itu ada 1.500 unit per mililiter, sedangkan kita punya 750 mililiter, maka total unitnya kita sekian, totalnya ya. Nah, totalnya kita bisa melihat bahwa kalau tingkat kemurnian itu enzim dibagi seluruh protein yang ada di situ. Nah, kita bisa lihat di sini dengan tahapan ini kan total unitnya kan berkurang. Ya, berkurang itu kan memang secara fisik hilang ya, misalnya disaring, dan sebagainya. Jadi semakin lama itu semakin banyak tahapannya. Meskipun impuritasnya yang terbuang juga banyak begitu ya. Nah, kita bisa lihat dari yield ini. Yield awalnya 100% itu yang ini 11,25 ya. Kemudian menurun. Jadi kita bisa melihat bahwa yield itu akan cenderung semakin menurun ini dengan semakin banyaknya tahapan. Dan di sini juga terlihat bahwa tingkat kemurniannya juga semakin meningkat. Jadi antara rendemen dan tingkat kemurnian itu harus ada kompromi gitu loh. Jangan sampai kita mengorbankan ingin mendapatkan tingkat kemurnian yang tinggi tapi dapatnya sedikit banget. Nah, mana yang dipertimbangkan secara ekonomis masih menguntungkan itu kalau yieldnya berapa gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita mau melakukan downstream processing. Kita perlu tahu bahwa produk dari hasil fermentasi itu sifatnya bagaimana. Umumnya produk hasil fermentasi itu dilute konsentrasinya sangat rendah ya, berarti kan lumayan sulit ya. Dan kadang-kadang itu juga dia itu sensitif terhadap suhu tinggi misalnya, sehingga kita nggak bisa menggunakan suhu tinggi. Nah, misalnya begitu. Jadi kita harus tahu sifat dari. Terus kemudian ini, there is a great variety of product to be separated. Jadi mungkin variasi produk yang harus dipisahkan itu juga macam-macam, nggak sama. Brand produknya juga bisa intraseluler, itu kan juga lumayan lebih sulit ya. Nah, sifat dari physical and chemical properties of product itu bisa saja mirip dengan kontaminan. Jadi tahu gini, kita mau memisahkan protein A, misalnya enzim A, kita mau ngambil enzim A, tetapi di dalam campuran itu ada enzim lain. Nah, enzim lain kan harus dibuang, ya kan? Tapi enzim lain itu sifatnya hampir sama dengan enzim kita, misalnya density-nya bersama, misalnya, terus misalnya kalau sifatnya afinitasnya hampir sama, kan kita mengalami banyak kesulitan untuk memisahkan antara enzim kita dengan enzim lain yang mempunyai sifat kemiripan dengan produk itu gitu. Saya pernah dulu mengalami seperti itu, jadi wah susah banget mau memisahkan itu karena banyak kemiripan sifatnya dengan impurities. Kemudian ini extremely high purity and quality may be needed for human healthcare. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau itu untuk obat-obatan, untuk terapi itu memang dituntut tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Nah, sehingga itu memang yang menjadi sangat sulit gitu kalau itu
memang diinginkan tingkat kemurnian yang tinggi. Dengan catatan gimana supaya yang hilang itu nggak banyak gitu kan. Nah, jadi kalau melihat seperti ini antara fermentasi dan recovery atau downstream processing itu satu hal yang menjadi satu kesatuan ya. Nah, sifat dari fermentasi itu juga bisa mempengaruhi dari tahapan recovery-nya. Jadi misalnya fermentasinya itu menghasilkan eksopolisakarida yang membuat viscous. Nah, nanti kan berefek pada waktu recovery-nya, sulit memisahkannya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang jadi karakteristik dari proses fermentasi juga bisa mengaruhi proses recovery-nya. Kita menggunakan medium yang kompleks, ya, mungkin kita bisa menghemat biaya. Tapi kita juga harus memikirkan apakah nanti di dalam downstream processing-nya itu tidak sulit. Nah, terus tidak ada, jadi ini memang harus ada unsur kayak dicoba gitu ya. Jadi tidak ada satu rangkaian terus nanti cocok juga kalau saya pakai untuk proses. Memang harus dicoba setiap tahapannya itu ya. Jadi tidak ada yang sifatnya universal gitu. Tetapi yang penting kita tahu adalah yang kita ukur adalah yield dan tingkat kemurnian. Oke. Nah, untuk separasi pemisahan itu mulai dari menghilangkan yang insoluble ya. Insoluble dan soluble itu dipisah. Yang cairan dan padatan dipisah. Itu nomor 1. Mengisahkan dulu, kemudian nanti mengisolasi ya, isolasi produk. Ini kan pertama memisahkan padatan cairan dulu. Kedua mengambil produknya itu mengisolasi. Yang ketiga nanti baru memurnikan. Gitu. Itu yang tahapan yang perlu dilalui. Nah, untuk menghilangkan removal of insolubles itu bisa dengan cara filtrasi ya, disaring, kemudian juga menggunakan cell disruption ya, sentrifugasi atau filtrasi memisahkan cairan padatan. Kemudian kalau itu intraseluler perlu dilakukan cell disruption. Kalau filtrasi itu sesungguhnya permasalahannya tuh kayak gini. Nyaring itu kalau beberapa hasil fermentasi itu sifatnya kadang-kadang viscous gitu ya. Kalau viscous itu kan sulit disaring ya. Kemudian juga sering itu ada pembentuk cake itu yang menyumbat ininya pori-porinya dari saringannya itu. Nah, sehingga kadang perlu dilakukan preheating dulu, dipanaskan atau terbentuk koagulan supaya mudah dipisah, atau ada juga yang menggunakan filter aid atau absorption on filter aid. Nanti saya tunjukkan caranya. Nah,
Kemudian cara ininya juga kalau misalnya kita nyarinya tuh dari atas ke bawah terus ini saringannya, itu kadang-kadang bisa cake-nya tuh ngeblok ya sehingga tidak penyaringannya menjadi tidak efisien. Jadi kadang sering dilakukan dengan cross flow filtration. Jadi dialirkannya ke kanan tetapi nyaringnya ke bawah. Itu kan jadi begini kan tidak mengurangi adanya akumulasi cake ya di atas permukaan saringan gitu. Nah, kemudian ini penyaringannya itu bisa mengadopsi dari rotary vacuum filter. Ya, mengadopsi dari rotary vacuum filter itu modelnya ini kan di industri pangan tuh sering ada rotary vacuum filter yang dia berputar gini. Ini yang mau disaring di bawah ya, terus ini nanti naik gini terus disedot ke dalam gitu cairannya. Sehingga ini akan membentuk cake. Ya, lapisan cake itu. Terus nanti disemprot air untuk membilas kalau masih ada produknya yang nempel di cake-nya ini ya, terus nanti sampai di sini terus ada kayak pisau yang untuk mengelupas gitu, jadi dia keluar. Terus muter lagi seperti itu ya, itu seperti pada teknologi pangan. Nah, kemudian untuk fermentasi itu kan permasalahan tadi suka ngeblok gitu ya. Nah, itu sering ditambahkan namanya pre-coat. Jadi kayak dikasih lapisan gitu. Nanti kalau ini sudah tertutup terus dilepas, bisa dikletek itu terus diganti lagi, ditempeli sehingga tidak menyebabkan blocking di filternya itu. Itu sering dilakukan seperti itu ya. Jadi ini pakai filter. Nah, ini tadi jadi diberi berikut ini saya kira jadi muter begini nanti ini kalau sudah tebal gitu kan ini diambil ya, cake-nya dilepas gitu ya. Di break ini berikutnya itu bisa dilepas gitu. Itu satu. Kemudian penyaringannya itu filtrasi juga bisa dengan membran itu berdasarkan ukuran partikelnya. Ada microfiltration, ada ultrafiltration, ada reverse osmosis gitu ya. Itu tergantung dari ukuran membrannya itu. Jadi makin traditional filtration itu gede gitu ya, terus microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis itu makin kecil. Ultrafiltration itu biasanya dilakukan itu setelah masuk ke tahap selanjutnya, jadi tidak di awal tuh Pak. Jadi membran sistem itu bukan di awal itu biasanya pakai filtrasi biasa itu. Karena ini sudah bisa, ultrafiltrasi itu bisa memisahkan berdasarkan berat molekul, bukan ukuran ininya, tapi berat molekulnya. Jadi sering misalnya tadi kan di enzim ya tadi ya di tengah-tengah di bagian tengah itu dilakukan filtrasinya itu menggunakan ultrafiltrasi karena sudah berdasarkan berat molekul. Kita punya perkiraan berapa berat molekulnya enzim kita. Begitu. Kemudian bisa juga kemungkinan disentrifugasi ya berdasarkan density. Nah ini biasanya untuk bila misalnya kita untuk yang sensitif terhadap suhu tinggi ya ini kan ada sentrifugus yang dingin. Dia ada pendinginnya. Nah itu lebih bisa menjaga si produk kita daripada kalau kita pakai yang tidak ada pendinginnya gitu. Gitu. Ini hanya alat-alat yang biasa. Nah, ini juga dari percobaan gitu kan. Kalau kita kalau menggunakan ini antara biaya untuk ultrafiltrasi dan sentrifugasi. Nah, jadi kalau ukuran partikelnya itu besar, itu sepertinya lebih menguntungkan sentrifugasi. Ya. Tapi kalau ukurannya kecil, itu lebih menguntungkan pakai ultrafiltrasi.
Jadi ini pertimbangannya itu banyak ya yang harus dipikirkan gitu terkait dengan penggunaan ini tahapan-tahapan itu. Tapi yang lebih penting lagi nanti itu harus diuji, dicek gitu. Dapat yield berapa, dapat tingkat kemurnian berapa. Minggu depan saya kasih contoh mungkin dari paper-paper ya yang bisa untuk pertimbangan gitu dalam karena di industrinya itu juga metode yang digunakan itu berdasarkan hasil riset gitu. Oke. Nah, kemudian kalau itu berupa intraseluler, kalau intraseluler itu perlu ada dinding sel, ya karena sel itu dilindungi oleh dinding sel. Jadi kalau gram negatif ya itu tertutup dilindungi oleh outer membran ya, terus kemudian peptidoglikan, perisplasmik ada perisplasmik dan plasma membran. Sedangkan kalau gram positif itu tidak ada outer membran ya, itu langsung peptidoglikan. Itu. Nah, enzim itu ada di dalam plasma membran itu merusak dinding selnya ini gitu. Nah, kalau kita mau merusak dinding sel kan mau mengambil isi selnya produk kita itu. Nah, isi sel itu kita menggunakan metode apa? Itu yang penting tidak merusak produk kita. Itu yang harus kita pegang. Tidak merusak produk kita. Terus tidak terjadi hidrolisis oleh enzim protease ya kalau itu protein ya yang ada di dalam sel. Nah, bagaimana melakukan cell disruption? Itu ada yang dari untuk skala kecil dan skala besar dan bisa dibagi menjadi physical mechanical method secara fisik untuk merusak dinding sel atau secara kimia. Nah, secara fisik itu bisa menggunakan gesekan. Gesekan itu bisa cair, liquid shell atau solid shell, bisa agitation with abrasive atau freeze and thawing. Itu juga bisa menyebabkan physical gesekan gitu ya. Intinya nanti akan melukai atau merusak dinding sel. Nah, kalau kimia itu bisa termasuk di situ deterjen, tekanan osmosa, diperlakukan dengan alkali atau dengan enzim yang bisa mendegradasi dinding sel. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ya ditanyakan ya. Nah, ini kalau secara kimia ya itu bisa enzim kita masukkan secara kimia ya di sini. Itu intinya adalah menggunakan enzim lysozyme. Lysozyme itu banyak terdapat pada putih telur ya. Putih telur itu ada lysozyme-nya itu untuk melindungi telur dari serangan mikrobia. Jadi kalau ada mikrobia masuk ke telur itu dia sama putih telur itu mengeluarkan ada enzim lysozyme yang bisa merusak dinding sel dari sel itu sehingga selnya bisa mati gitu. Jadi itu efek perlindungan sih sebenarnya adanya lysozyme di dalam makanan misalnya atau di dalam telur. Gitu. Nah, dengan enzim itu kan spesifik ya. Jadi di sini memang selektif dan tapi jumlah yang yang harganya itu dia memang gentle, jadi tidak suhunya itu tidak terlalu tinggi ya. Kemudian selektif itu kan dia hanya memotong di titik-titik tertentu kalau itu enzim ya, menggunakan enzim. Tetapi ini lumayan mahal begitu, jadi harus dipertimbangkan mau pakai enzim atau enggak. Nah kalau kimia itu misalnya senyawa alkali itu murah,
tapi dia tidak selektif, dia asal motong aja semuanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya produknya tidak tahan alkali ya jangan pakai alkali gitu. Dan itu di samping itu juga limbahnya harus diperhatikan nanti membuangnya karena alkali gitu. Kemudian selain itu dengan tekanan osmosa. Tekanan osmosa itu prinsipnya merusak membran ya. Dan ini juga lumayan tidak terlalu keras itu ya. Ini lebih murah ya daripada enzim tadi. Jadi prinsipnya selnya tuh diberi air murni, dia 2 kali volumenya jadi banyak gitu, nanti membengkak. Nah, karena dia mengandung solut dia di dalamnya, maka akan terjadi pergerakan air ya, dalam sel gitu intinya itu. Terus akan mengeluarkan isi selnya dari luar dan dimurnikan. Jadi berdasarkan tekanan osmose airnya masuk, kemudian intraselulernya akan keluar seperti itu. Selain itu, chemical method itu juga bisa menggunakan deterjen. Deterjen itu sifatnya dia melarutkan membran sel, ya karena deterjen itu kan struktur kimianya ada hidrofilik, ada hidrofobiknya sisinya. Jadi amfifatik. Ya. Dia bisa berinteraksi dengan air, bisa berinteraksi dengan lipid. Ya. Jadi intinya menggunakan deterjen itu adalah terjadi solubilisasi lemak ya oleh deterjen itu sehingga merusak dinding sel itu. Ini juga termasuk gentle, jadi tidak terlalu keras gitu, moderate ke tingkat harganya gitu juga sedang ya, moderat sampai mahal. Ini beberapa contoh yang sering di lab itu pakai Triton X ya. Bisa deterjen non-ionik, bisa kationik atau anionik. Nah ini semua dicoba, intinya dicoba nanti mana yang memberikan hasil yield atau tingkat kemudian yang tinggi begitu. Jadi untuk bisa membuat suatu rangkaian downstream processing ini ya harus dicoba, intinya begitu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Silahkan. Oke, ada pertanyaan? Ini cukup jelas Ibu, belum ada. Ya, cukup ya. Saya lanjutkan. Nah, itu tadi kan secara kimia. Terus ada lagi yang secara ini mechanical ya. Ya mechanical itu prinsipnya dengan gesekan. Ada yang disebut liquid shear, solid shear atau glass bead agitation atau ultrasonification. Jadi liquid shear itu pakai homogenizer, tahu ya homogenizer itu biasanya yang dipakai untuk di industri susu itu. Jadi susu itu dilewatkan suatu orifice atau lubang kecil bertekanan gitu. Nah di sini sama juga gitu. Jadi suspensi sel itu dilewatkan dalam orifice yang kecil bertekanan. Nah di situ nanti akan terjadi pressure drop yang mendadak gitu ya, terus nanti akan melukai si sel itu. Atau itu jadi cairan ya, cairan dengan tekanan yang kuat. Bisa juga dengan solid shear. Solid shear itu juga pakai homogenizer gitu. Tetapi selnya itu dibekukan dulu ya. Jadi karena ada kristalnya gitu kan. Nah, terus dilewatkan, jadi itu ada gesekan di situ. Seperti itu. Jadi intinya secara fisik. Kemudian bisa juga gini, diberi glass bead. Glass bead itu seperti apa ya? Seperti kayak
pasir dari kaca gitu, halus gitu ya. Nah, terus dilakukan pengadukan. Ya. Jadi plasmidnya itu diaduk bersama dengan sel dengan kecepatan tinggi sehingga ada gesekan antara si sel dengan plasmid tadi untuk melukainya. Kemudian yang berikutnya itu ultrasonifikasi ya, itu pakai vibrasi frekuensi tinggi ya. Ultrasonifikasi itu bisa nanti dengan vibrasi frekuensi tinggi itu nanti akan menyebabkan lubang-lubang gitu ya, cavity pada dinding sel itu. Nah, ini memang kalau untuk skala kecil itu memang efektif, tetapi powernya itu tinggi sekali. Ya. Dan ini probe-nya juga harus sering diganti karena dia umur working life-nya itu pendek gitu. Jadi kalau ultrasonifikasi itu memang lebih cocoknya untuk skala kecil. Tapi jadi intinya mechanical disruption ini secara fisik ya bisa menggunakan liquid shear, solid shear atau glass bead application. Nah, gitu. Ya, jadi ya seperti ultrasonifikasi itu cocok tapi untuk skala kecil ya. Tapi untuk skala besar itu pakai homogenisasi itu seperti di pabrik-pabrik pangan ya atau kimia pangan gitu. Jadi ini mengadopsi saja dari industri. Jadi menggunakan crushing and ball mill atau homogenization. Intinya untuk melukai dinding sel, terus bisa keluar isi selnya. Itu. Nah, sekarang ini jadi dasarnya dari downstream processing itu adalah hasil percobaan di lab gitu. Ya. Nah, sekarang Anda lihat ini mencoba menggunakan homogenizer untuk ya dengan mechanical disruption untuk merusak dinding sel. Untuk apa? Untuk mengambil enzim fumarase dan alkohol dihidrogenase. Nah, dari hasil percobaan itu diukur, yang diukur itu adalah ukuran partikelnya ya setelah dirilis tadi, setelah dilewatkan homogenizer itu tadi diukur partikel size-nya dan diukur karena ini enzim yang mau diambil diukur aktivitasnya. Nah, sekarang dari gambar itu coba Anda baca, Anda lihat, Anda renungkan. Kalau datanya seperti ini, coba ini kan dari hasil percobaan, informasi apa yang Anda bisa peroleh dari sini. Terus Anda mau pakai kondisi waktu berapa untuk merusak dinding sel untuk mengambil fumarase dan alkohol dihidrogenase. Coba silakan. Coba dilihat. Ada yang mau mencoba, silakan. Halo? Coba dilihat hubungannya antara waktu homogenisasi dengan ukuran partikel potongan itu dan juga aktivitas enzimnya.
Halo, suara saya terdengar apa enggak? Dengar Ibu. Ya. Belum. Coba aja, salah cuma nggak apa-apa. Siapa mau mencoba? Ibu, saya izin untuk mencoba. Ya, silahkan Mbak. Siapa ya? Saya Lutfi, Ibu. Oh, Lutfi. Oke, silahkan. Ya, semisal kita ingin aktivitas enzim fumarasanya yang tinggi, berarti harus melakukan homogenisasi di waktu mendekati 30 menit, Ibu. Tapi ketika waktu homogenisasinya sudah mencapai 30 menit itu, ukuran selnya itu sudah semakin kecil, Ibu. Seperti itu. Kenapa? Apa hubungannya dengan ukuran sel itu? Ukuran partikel itu? Yang dipentingkan apa di sini? Supaya aktivitas enzim fumarasanya tinggi, Ibu, begitu. Ini kan Anda kan sudah lihat aktivitas fumarasanya naik enggak dengan waktu homogenisasi? Iya. Naik kan? Naik. Pertama ini waktu ini masih segini partikel size-nya ya. Segini. Terus makin rendah partikel size-nya kan berarti makin hancur kan? Iya. Nah, makin banyak yang keluar kan fumarasenya? Iya, ya kan? Nah, terus sampai di sini. Terus sampai di sini ini kalau lewat dari 30 kelihatannya bagaimana? Fumarasenya bisa naik lagi enggak? Tidak, Ibu. Konstan, sudah mencapai maksimal. Ya. Untuk apa Anda lanjutkan waktunya lebih lama, gitu kan? Oh iya. Ya, iya, jadi kamu menghentikan kapan? Gitu. Mungkin di 25 menit, Ibu, mungkin. Misalnya 25 menit, gitu kan. Dasarnya apa ya? Ini fumarasenya kan sudah tidak signifikan naiknya lagi. Kamu nambah 5 menit ya dia nggak naik, gitu kan? Nah, gitu. Iya. Jadi kamu memilih, oke, kalau untuk ambil fumarase saya pakai 25 menit, gitu. Ya kan? Nah, sekarang kalau sekarang siapa? Sekarang mau ambil alkohol dehidrogenase. Jadi yang kamu lihat dulu enzimnya dulu gitu. Siapa? Silahkan. Jika kita ingin ambilnya alkohol dehidrogenase di menit kelima sudah maksimum hasil yang akan didapatkan, Ibu. Iya kan? Padahal ini kan terus kalau malah lebih lama lagi kok malah turun gitu kan? Iya. Iya kan? Kalau waktunya makin lama malah aktivitasnya jadi turun kan? Iya enggak? Iya betul Ibu, terdenaturasi ya. Jadi kalau yang fumarase kan enggak, makin naik. Jadi terus mendatar lah gitu kan. Jadi kita ambil mana 20 mana. Ini untuk alkohol dehidrogenase itu jadi gimana hubungannya dengan particle size gitu. Karena kita bisa lihat di sini kan. Ini kan kalau kita melihat itu kan semakin lama particle size-nya makin rendah, makin kecil ya kan. Berarti kan makin banyak yang rusak, betul enggak? Iya. Iya, kita lihat sampai di sini saja dulu. Misalnya ini kira-kira berapa? 3 menit gitu ya. Berarti 0 sampai 3 menit itu kalau ukuran partikel size-nya makin rendah, itu aktivitas enzim alkohol dehidrogenase makin tinggi gitu kan? Makin banyak yang keluar kan? Berarti. Ya. Nah, tetapi kalau dilanjutkan lagi lebih lama, partikel size-nya kan makin kecil. Ya. Nah, ini kok terus jadi aktivitasnya turun gitu. Nah, sebelum kita tahu kenapa, kita sudah berarti saya tidak bisa ini lama kalau pakai cara ini. Saya harus cepat, ya kan? Harus mungkin hanya 5 menit atau 4 menit saya sudah harus hentikan, gitu kan? Karena ini kok kalau makin lama jadi justru aktivitasnya turun. Nah, sekarang pertanyaannya lah, kok aktivitasnya turun? Sekarang kan dicari tahu, ya kan? Kok yang ini kok enggak gitu. Nah, inilah bahwa kita merusak dinding sel itu bukan berarti selalu kalau makin banyak terpotong itu makin bagus karena artinya isi selnya bisa keluar, enzim intraseluler bisa keluar.
Kan tidak mesti begitu kan? Oh, ini buktinya semakin kecil ukuran partikel size-nya malah enzim alkohol dehydrogenase juga makin rendah aktivitasnya, ya kan? Nah, dari sini itu yang saya katakan bahwa tadi isi sel itu isinya macam-macam, apa-apa ada di situ kan. Jadi kan kalau isi selnya keluar banyak, itu impurities-nya tinggi apa rendah? Kalau ukuran selnya makin kecil-kecil makin hancur, terus isi selnya keluar, itu impurities-nya itu makin banyak apa enggak? Impurities itu artinya yang bukan produk yang kita mau ambil. Makin banyak, Bu. Nah, makin banyak kan, karena bisa keluar juga gitu loh. Nah, siapa tahu impurities itu kan tadinya di dalam sel mungkin tidak di satu tempat. Setelah hancur keluar bareng, siapa tahu dia bisa menyebabkan enzimnya inaktif. Bisa, gitu kan? Misalnya begitu loh. Buktinya semakin banyak makin kecil ukurannya, aktivitas enzimnya turun gitu. Nah, ini bisa saja kemungkinan misalnya yang keluar tuh juga ada enzim protease. Nah, kalau protease keluar, dia akan melakukan apa terhadap alkohol dehydrogenase? Kalau misalnya ada protease di dalam sel itu. Apa yang terjadi kalau ada protease? Protease itu adalah enzim yang apa? Bisa didegradasi Bu enzimnya, soalnya kan enzim kan protein dan protease kan bisa mendegradasi protein Bu. Nah, kemungkinan juga gitu. Jadi nanti bisa dilihat itu mungkin ini perlu, berarti kalau begini sebenarnya kita perlu tambahan informasi apa? Misalnya kita juga perlu ukur aktivitas proteasenya atau kita ukur kadar proteinnya gitu. Kalau misalnya gitu, jadi saya melihat data ini kita mungkin perlu juga saya dapat informasi apakah proteasenya juga tinggi gitu. Jadi betul. Jadi melubangi itu sesungguhnya merusak itu tidak mesti harus hancur-hancur. Makanya tadi kalau pakai enzim lysosem itu kan dia potongnya kan tertentu titik-titik tertentu. Nah, gitu. Nah, jadi dia hanya kayak orang nyuntik gitu dibolongin gitu, yang keluar kan sedikit-sedikit. Kalau yang keluar sedikit-sedikit itu kan malah tidak semua isi sel keluar gitu. Makanya itu yang disebut pakai gentle tapi mahal gitu pakai enzim itu. Tapi dia tidak mengeluarkan semua isi sel gitu. Ya, bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami semuanya ini? Kalau bisa saya bisa? Ya, bisa Ibu. Oke, nah, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang setelah diisinya produknya itu sudah bisa kita keluarkan, ya sekarang kita mau lakukan isolasi dan purifikasi, mengambil produk itu dan memurnikan gitu. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu bisa dialisis, salting out, filtrasi, ion exchange, kromatografi, akromatografi, kromatografi. Ini beberapa jenis. Jadi kita tergantung nanti enzim kita itu sifatnya seperti apa, gitu. Kita bisa menggunakan macam-macam cara ini. Nah, dialisis itu prinsipnya proteinnya itu bisa dipisahkan dari molekul-molekul yang kecil dengan cara dialisis melalui membran semipermeabel ya, terbuat dari selulus. Jadi enzimnya ini biasanya dialisis itu dilakukan misalnya setelah salting out. Ya, jadi banyak sekali garam-garam gitu bisa dikeluarkan. Jadi ini ada cut off-nya gitu kantongnya, nanti yang molekul kecil itu akan keluar. Jadi kan kita bisa lihat, ini nanti dibiarkan semalaman misalnya ya di suhu 4 derajat gitu. Nanti misalnya produknya yang merah-merah ini gitu. Nah, molekular
ring dimension significantly greater than the pore of diameter written inside the dialysis bag. Jadi kalau yang dia lebih besar, molekulnya kan dia nggak akan keluar gitu. Nah, jadi nanti setelah sekian lama itu akan terlihat bahwa ini yang kecil-kecil itu, molekul kecil itu keluar. Nah, kalau Anda melihat ini yang kanan dengan yang kiri, itu tingkat kemurniannya besar yang mana? Besar mana tingkat kemurniannya antara yang ini, yang kiri, sama yang kanan? Yang kanan, Bu. Nah, kanan, ya kan, karena yang molekul kecil-kecil itu kan sudah keluar semua. Karena dia bisa lewati ini cut off-nya membran dialisis ini. Nah, ini kan dari sini kan lebih murni, ya kan? Karena sudah banyak yang keluar gitu. Ini dialisis itu prinsipnya seperti itu. Kemudian salting out. Salting out itu bahwa kelarutan sebagian protein itu akan turun pada konsentrasi garam yang tinggi. Disebut salting out ya. Nah, ini juga ketergantungan antara kelarutan pada konsentrasi garam itu berbeda untuk satu protein dengan protein yang lain. Ini juga ada unsur coba-coba. Jadi salting out itu bisa dipakai untuk vaksinasi protein karena larutannya protein itu pada kadar garam yang berbeda itu juga tidak sama gitu loh. Nah, jadi ini dicoba, artinya gini, diberi garam jenuh gitu ya, nanti akan mengendap, ada yang mengendap. Nah, nanti terus dipisahkan di sentrifuge yang padatannya itu kita resuspensi lagi, terus kita ukur. Ya, jadi ada yang keluar, ada ikut terbuang itu harapannya yang impurities gitu loh. Nah, kemudian nah, ini contohnya, ini ada trialnya dicoba gitu. Jadi persen saturasi amonium sulfat itu 0 sampai 40 gitu kan, misalnya coba dulu 0,40 gradasi gitu. Ternyata enzim yang terpresipitasi itu 4%. Protein yang terpresipitasi 25. Jadi dengan saturasi 0 sampai 40 itu lebih banyak protein yang terpresipitasi daripada enzim kita. Artinya protein lain atau enzim lain itu ikut terpresipitasi. Ya, kita cuma 4, jadi kan kurang bagus. Kita naikkan 40 ke 60. Nah, enzim kita itu yang terpresipitasi 62 yang kita inginkan. Secara keseluruhan proteinnya 22. Nah, ini kan berarti 40 sampai dengan 60 ini kan menjanjikan, ya kan? Karena lebih banyak enzim kita yang terpresipitasi. Sedikit protein yang terpresipitasi. Nah, sekarang dicoba, ini kan 40-60. Dicoba sekarang 0,45, 70, perkiraannya gimana. Kita lihat lagi, wah ini 90% enzim yang terpresipitasi. Ya, 40 sampai 70 ini. Kemudian yang proteinnya terpresipitasi 38. Ya, seperti itu. Terus dicoba lagi 40. Kita nyoba sendiri konsentrasinya itu. Nanti sampai kita mendapatkan tingkat kemurnian yang tinggi dan juga yield yang tinggi. Itu dicoba-coba, biasanya coba-coba persen saturasinya itu. Nah, itu satu. Cara yang lain itu adalah pemisahan berdasarkan ukuran. Ya, molekul kan menggunakan gel filtrasi. Jadi
Nanti kolomnya itu diisi kemudian nanti dilewatkan ininya parutan yang kita mau pisahkan itu ya. Jadi sample is applied to the top of column. Jadi buat kolom consisting of porous bits made of an insoluble but highly hydrated polymer seperti dextran, agarose atau polyacrylamide. Jadi itu dimasukkan dalam kolom. Kemudian sepadak, separus, dan biogel are commonly used commercially preparation of this beads. Jadi untuk membuat beadnya itu. Nah, kemudian kalau seperti itu, si gel itu punya ukuran gitu. Jadi nanti molekul yang kecil itu akan masuk ke dalam bead. Bisa masuk. Tapi yang gede lolos keluar. Jadi kalau ini kita membuat seperti ini ya, ini enzimnya ke sini. Nah ini kolomnya itu diberi gel ya. Nah dari sini kemudian dimasukkan sampel kita. Nah ini yang ukurannya kecil-kecil itu akan masuk ke dalam bead sesuai dengan ukuran gelnya. Tetapi yang gede akan keluar, gitu? Kan nggak bisa masuk. Nah itu sini ditampung, namanya fraction collector. Jadi air yang keluar dari sini semua ditampung. 1, terus nanti jalan jebret 2, terus gitu sampai penuh, gitu kan? Ini sampai habis gitu kan? Nah kalau sudah habis kan berarti yang ukuran kecil-kecil kan tertinggal di dalam ini gel ini. Nah terus itu di apa namanya dielusi gitu supaya keluar, terus diukur juga, ditampung juga. Jadi kalau melihat tampungannya ini itu isinya adalah dari yang molekul besar ke molekul yang kecil. Nah, setiap tampungan ini diukur berat molekulnya, diukur kadar proteinnya dan aktivitas enzimnya, gitu ya. Jadi intinya yang keluar pertama molekul-molekul besar. Nanti kalau sudah habis, yang kecil kan ada di dalam ini gel, terus dielusi, dikeluarkan, terus ditampung. Jadi penampungan itu mulai dari molekul besar ke molekul kecil gitu. Itu prinsip dari gel filtrasi. Nah, kalau prinsip dari ion exchange chromatografi itu adalah bahwa protein itu bisa dipisahkan berdasarkan muatannya ya, menggunakan ion exchange chromatografi. Nah, jadi jika protein itu punya muatan positif, dia akan berikatan dengan kolom ya, di kolom itu yang mengandung muatan negatif atau sebaliknya. Jadi kalau tadi itu yang masuk karena ukurannya kecil, kalau sekarang diikat berdasarkan muatannya. Jadi kalau muatan positif akan berikatan dengan muatan negatif. Jadi seperti ini gambarannya. Proteinnya positively charged protein bind to negatively charged of bead. Jadi beadnya ini muatannya negatif. Sehingga waktu dialirkan parutan tadi, itu kan kalau dia bermuatan positif dia akan berikatan. Nah, jadi yang keluar duluan adalah yang bermuatan negatif. Karena beadnya negatif. Kalau tadi yang keluar duluan adalah yang berat molekulnya besar, karena yang kecil masuk ke dalam gel tadi. Nah, terus jadi terus sama ditampung terus semuanya, terus sampai nanti setelah itu dielusi supaya lepas yang berikatan, sehingga dari tampungan itu pertama adalah yang negatif, terus nanti berikutnya yang belakangan adalah yang bermuatan positif begitu. Nah, nanti juga diukur kadar protein dan aktivitas enzimnya. Nanti di tabung yang nomor berapa itu yang tinggi, nanti itu yang kita ambil. Gitu. Itu adalah ion exchange chromatografi. Minggu depan akan saya jelaskan dengan contoh paper ya, mungkin akan lebih mudah untuk memahami. Ini saya akan akhiri di sini dengan affinity chromatografi. Affinity chromatografi itu adalah protein enzim itu mempunyai afinitas
dengan suatu gugus spesifik gitu. Nah, kalau dia punya afinitas, dia akan berikatan. Yang nggak punya afinitas akan lolos keluar gitu. Ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi glucose binding protein attached to glucose residue be on the bit, ya. Jadi ini bitnya, gitu kan? Nah, ini dia akan berikatan dengan residu glukosa. Ini punya afinitas. Ya. Jadi kalau ada residu glukosa dia akan menempel. Yang enggak ada dia akan lolos duluan. Gitu. Sama seperti tadi prinsipnya. Nanti terakhir dielusi supaya lepas semua. Jadi urutannya nanti adalah dari yang punya afinitas, dari yang tidak punya afinitas, terus makin ke belakang yang punya afinitas. Terus nanti diukur, nanti baru bisa kita lihat. Gitu. Saya kira itu nanti akan saya jelaskan di minggu berikutnya itu dengan contoh paper ya yang bisa melihat bagaimana cara purifikasi ini dan hasilnya bisa kita interpretasikan. Itu saya kira. Oke, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, kalau untuk nanti presentasi ada pertanyaan nggak? Yang nanti untuk presentasi? Yang 2 minggu lagi. Sejauh ini belum ada sih Bu, kalau Ya. dari kelompok saya. Jadi sesuai jadwal itu ya, sudah paham ya? Nanti dibagi 2, jadi paralel nanti. Bentar, ini tak stop sharing dulu. Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk file kuliah hari ini boleh tolong share ke grup? Iya ya, nanti saya share di sini. Oke. Dan untuk pengumpulan file rangkuman dan PPT-nya tanggal 6 ya, itu ini. ya, Bu? Sebentar, saya lihat lagi ya, saya kok lupa. Ini. Sebentar, saya lihat. Bentar, saya set dulu ya. Jadwal. Oke. Saya share dulu ya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah kelihatan? Oke. Sudah Ibu. Lihat ya. Kalian sudah ada kan? Terus kemudian tugasnya itu kan membuat ringkasan, itu karena supaya untuk paham itu kan dengan membuat ringkasan, kemudian nanti membuat PPT-nya, terus nanti presentasi. Nah, ringkasan dan PPT-nya itu diserahkan paling lambat hari Sabtu tanggal 6. Semuanya ya, jadi supaya fair, semua menyerahkan itu. Nanti ini berarti nanti saya beri anunya ya, Google Drive-nya. Nah, kemudian presentasinya nanti 2 kelas, A dan B supaya cukup waktunya. Presentasinya hanya 15 sampai 20 dan diskusinya 20 antara dan diskusi semuanya 25. Jadi 30 nanti totalnya kan dan pergantian segala itu kan bisa 30 menit. Nah, ada yang tim membahas. Nah, sekarang pertama yang ingin saya jelaskan itu di sini membuat ringkasan. Jadi ring itu adalah apa ya? Rangkuman dari yang kalian baca gitu ya. Jadi nanti kan kalian bisa buat dalam bentuk tabel ya boleh, judulnya apa. Terus permasalahan yang akan dipecahkan itu apa. Jadi ringkas-ringkas saja untuk melihat kita tuh paham gitu loh. Tidak menerjemahkan tapi judul saya ini, permasalahan yang akan dipecahkan tuh ini. Terus kan di situ ini Anda lihat dari latar belakang.
introduction itu nanti ada toh apa yang akan dipecahkan, kenapa itu perlu. Nah, itu pasti ada di situ. Anda bisa mengambil dari situ. Terus tujuannya ada. Nah, cara penyelesaian masalah itu bisa poin-poin gitu. Cara penyelesaian masalah itu kan ada di metode. Jadi Anda bisa buat poin-poinnya saja gitu loh. Misalnya katakan di sini menguji penggunaan sumber karbon apa gitu ya untuk proses fermentasi apa. Nah, itu dijelaskan saja cara pemecahannya masalah itu adalah misalnya apa sumber karbonnya itu apa, harus diapakan dulu, terus dilakukan fermentasi, terus yang diuji ininya gitu aja gitu. Jadi Anda coba meringkas, menjelaskan ke orang secara ringkas gitu. Nah, terus hasil utama penelitian itu disampaikan bisa menyampaikan poin penting dari hasilnya itu begitu ya. Terus kesimpulan ini untuk memudahkan kalian berarti memudahkan nanti di dalam presentasinya juga ya. Ini tugasnya yang harus diserahkan. Kemudian nanti ini jadi begini kan karena sudah ada jadwalnya ya, misalnya tanggal 8 November itu kan linknya saya. Berarti semuanya harus presensi dulu di link ini, baru nanti berbagi gitu, yang satu kelompok nanti terus masuk ke tempatnya Pak Nur gitu. Ya, bisa dipahami ya? Begitu. Ini kelompok A atau misalnya apanya Mas? Pembagian kita masuk kelas mananya tuh nah, bagaimana Ibu? Ini kan kelompok, sebenarnya kan kelompok A sama kelompok B, ini kan sudah ada Mas, ya kan? Masuk kelompok ini kan sudah ada nih. Anda bisa lihat Anda masuk kelompok mana, ya? Ini sudah punya kan ini ya? Sudah ada tuh filenya ini? Sudah ada Bu. Sudah Bu. Nah, kamu lihat aja misalnya ini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 6, kelompok 4, kelompok 11, kelompok 14 itu ada di kelompok A. Berarti ada yang ada di tempat ini saya. Ya. Nah, yang sisanya kan di kelompok B, tempatnya Pak Nur. Jadi tanggal 8 itu semuanya masuk dulu di ini Webex saya dulu untuk presensi. Nah, nanti setelah presensi nanti yang kelompok B ini pindah ke tempatnya Pak Nur, keluar terus pindah ke linknya Pak Nur ini. Ini gitu. Ya, kelompok 5, 8, 7, 9, 12 dan seterusnya ini nanti pindah ke sini gitu maksudnya. Soalnya kan harus presensi dulu. Gitu ya. Baik, paham Ibu, terima kasih. Paham nggih? Nah, terus nanti itu semua sebisanya, kan ini kita mau belajar sama-sama ya. Jadi semua itu kalau bisa juga baca papernya ya. Jadi misalnya kelompok 1 itu kan nanti yang presentasi ini Mbak Paskalis, ini Mas apa Mbak sih? Sama Aditya, 2 orang ini kan, ini yang presentasi pertama. Nah, nanti pembahasnya, penanyanya dulu itu adalah ini Raihan Aulia sama Bagus Pangestu. Nanti dilanjutkan yang lainnya gitu, boleh tanya gitu. Ya, seperti itu. Tetapi yang lainnya juga tanya, diusahakan tanya, artinya atau mungkin malah memberi masukan gitu. Tetapi ini yang harus tanya duluan, begitu maksud saya. Supaya semua punya kesempatan yang sama. Gitu ya. Oke, sudah cukup paham nggih? Paham Ibu, terima Ya, kasih. oke, saya stop sharing ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan sekali untuk minggu depan dan tolong dipersiapkan ya supaya nanti presentasi berjalan lancar dan semua bisa mendapatkan informasi yang bagus dan presentasinya juga baik. Diskusinya juga nanti lancar. Gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan ya. Saya tutup. Silahkan kalau mau live enggak apa-apa. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.